Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin pernah sakit tenggorokan, bahkan sampai sakit menelan. Nah, kira-kira yang pernah dialami teman-teman karena sakit apa saja sih? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Nah, jadi memang saat kita sakit tenggorokan, bahkan nyeri, baik menelan minuman, menelan makanan, tentu ini sangat menyiksa. Ya, karena air minum yang harusnya diminum nyaman saja akhirnya ikutan nyeri. Nah, kira-kira sakit apa saja sih? Kok bisa ya jadi sakit menelan bahkan sakit tenggorokan? Yang pertama, tonsilitis. Tonsilitis ataupun dikenal dengan sakit amandel. Ini kondisi di mana harusnya kelenjar amandel, kelenjar tonsil ini dia menyaring zat-zat yang merugikan untuk tubuh kita, ya baik virus, bakteri, dan zat-zat lain, ya akhirnya dia bisa juga terinfeksi ya oleh bakteri, oleh virus yang tersering. Nah, kalau seandainya mengalami infeksi, ya ini bisa teman-teman mengalami gejala ya, mulai dari sakit tenggorokan, sakit menelan, kemudian bisa demam, bisa telinga sakit, bisa kaku, dan tentu amandelnya membengkak, diraba dari sini, ya kadang terasa benjolan dua. Yang kedua, esofagitis. Esofagitis ini itu dimana kerongkongan kita mengalami peradangan ataupun meradang. Esofagitis itu ya esofagusnya meradang ya, kerongkongan meradang. Ini biasanya akibat asam lambung naik ke atas, iritasi ya, kemudian meradang. Gejala lainnya teman-teman ya bahkan bisa sakit menelan tentu ya. Kemudian juga suaranya jadi serak ya karena iritasi tadi. Kemudian bisa demam, bisa sakit panas dada ya, rasa terbakar dadanya, bisa mual, bisa mulas perutnya. Dan tidak sedikit dia yang mengalami batuk-batuk. Yang ketiga, infeksi jamur. Ya, jamur ini bukan hanya menyerang kulit luar saja ya. Tenggorokan pun bisa diserang. Ya, biasanya Candida albicans. Ya, kalau seandainya terinfeksi jamur, ya teman-teman bisa mengalami kehilangan nafsu makan. Lidahnya bisa putih-putih ataupun di sudut mulutnya jadi putih-putih. Yang keempat, epiglotitis. Epiglotitis ini ya epiglotisnya yang meradang. Ya, jadi epiglotis ini seperti ini ya. Nah, ini epiglotis. Ya, kalau seandainya dia meradang, ya pergerakannya pasti terganggu. Jadi, teman-teman menelan makanan ataupun minuman, dia kan seperti katup ini. Kalau seandainya terganggu, ya nyeri pasti. Kemudian gejala lainnya apa? Ya biasanya selain sakit menelan, sulit juga untuk menelan. Air liur berlebih. Ya, kemudian biasanya duduknya ataupun posisinya agak condong ke depan ya supaya nggak sakit. Dan yang terakhir biasanya mengalami demam, ya bahkan bisa demam tinggi. Kelima, luka tenggorokan. Agar tidak mengalami luka tenggorokan, ya teman-teman memang kalau makan itu sebaiknya fokus, diam, jangan sambil ngobrol. Ya, matanya tertuju ke makanan, ngunyahnya ya 33 kali lama gitu ya. Kalau seandainya makan sambil ngobrol, ya apalagi makan keripik bisa belum selesai tertelan, apalagi makan ikan bisa durinya tertelan ya sakit. Misalkan minum juga jangan buru-buru ya, minum yang panas itu didinginkan dulu ya supaya nggak iritasi, nggak luka tenggorokan. Kalau seandainya luka tenggorokan, ya baik menelan makanan ataupun minuman pun jadinya sakit. Nah, jadi kalau sudah luka ya rawan mengalami infeksi tenggorokan, yang bisa mengalami peradangan. Jadi hati-hati ketika makan ataupun minum ya, jangan sampai makannya belum halus ngunyahnya ditelan. Ya bisa ya tersedak, terseret kata orang. Ya, kemudian minumnya juga jangan panas-panas. Nah, itu tadi teman-teman ya, sakit menelan karena apa saja ya, ini sudah dijelaskan. Kalau ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Atau pengalaman teman-teman saat sakit tenggorokan itu dikasih apa saja ya. Kalau seandainya dari saya, kalau seandainya sakit tenggorokan ya bisa minum ya perasan lemon ditambah madu. Kemudian ya hindari dulu minuman-minuman kemasan ya, minuman es-es yang nggak jelas ya. Kemudian juga hindari dulu makanan pedas-pedas, makanan goreng-gorengan ya, yang lembut-lembut saja kalau memang lagi nggak nyaman ataupun sakit tenggorokan. Ataupun bisa minum paracetamol 3 kali 500 kalau dewasa, ataupun
3 kali 400 mg itu untuk ibuprofen kalau dewasa. Kalau seandainya nggak sembuh-sembuh gimana dok? Ya sebaiknya ke dokter. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ya, salam sehat, sampai jumpa.